Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, rahmat iman, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah telah dapatnya kita melaksanakan aktivitas mulai dari pelaksanaan pengawasan ujian sampai hari ini kita juga lanjutkan dengan masalah kompel kita yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian salawat serta salam kembali kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah curahkan selalu keselamatan, kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SD Khusus Pendapat Tanjak, juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita hari ini melanjutkan kompel kita yang akan dilaksanakan nanti. Sebagai pematerinya adalah Bapak Wahyudi Putra SPD dengan materi SET atau Sport Education Model. Mudah-mudahan acaranya kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan sebelum kita membuka, mungkin kita laksanakan dengan pembacaan basmalah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sebelum acara dilanjutkan, sebagai pemateri dalam hal ini kita minta sepatah kata atau penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya puji kita sembahkan kehadirat Allah atas karunia-Nya. Ya, salawat dan salam saya doakan kepada Allah dan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, pertama ada narasumber yang juga sama-sama kita hormati. Pada hari ini kita melaksanakan kompel dari guru PKG PJOK yang mungkin untuk beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan informasi-informasi ataupun berbagi praktek baik dari guru PKG yang telah mendapatkan ilmu dari fasilitator BPB Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua nantinya. Jadi mari sama-sama kita ikuti apa yang disampaikan, dan ini kalau bisa jangan hanya sekedar acting saja, tapi ini juga benar-benar nanti kita bisa kita manfaatkan di lapangan nanti apa yang disampaikan. Jadi kami mengapresiasi siapapun yang menjadi tutor ataupun narasumber itu, walaupun sehari-hari kita mungkin dianggap ya mungkin kecil dari awak atau mungkin kawan awak, kawan bagalui, kawan bagara, mudah-mudahan ini kita serius juga. Jadi ada waktunya bagara, ada waktunya serius. Saya sepakat Bapak Ibu. Jadi hanya itu saja mungkin sebagai pembuka pada hari ini. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita ikuti kompel pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SD Khusus Pendapat Tanjak yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara kompel kita hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk saja kepada pemateri hari ini yang akan disampaikan oleh guru olahraga kita, yaitu Bapak Wahyudi Putra SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dipertemukan dalam acara rutin kita, yaitu kompel yang lalu kita adakan
seminggu, itu bertepatan pada hari Selasa. Karena hari Selasa kemarin kita ada halangan, jadi diganti sama hari Senin sekarang. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Majelis Guru dan juga tenaga pendidikan. Di materi kita pada Kombel waktu ini adalah itu saya sendiri dari guru PJOK, itu mengambil tentang Sport Education Model. Jadi di mana SEP ini ini Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Jadi Sport Education Model adalah itu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Jadi sebenarnya Ibu, SEM ini kita akan mengadakan sebuah perlombaan nanti di pas kelas meeting, yaitu di mana perlombaannya nanti itu mulai dari panitia sampai pemain, bahkan sampai di tingkat mana nanti olahraga perlombaan ini kita adakan, itu di apa namanya, pesertanya semua itu diambil dari siswa. Jadi nanti di dalam SEM ini ada nantinya panitianya, ada yang jadi sebagai ketua pemudanya siapa, wali negarinya siapa, wali kampungnya siapa, itu diambil dari siswa semua. Ya, termasuk dengan juri wasit juga termasuk ke dalam, juga diambil dari siswa tadi. Nah, seperti yang telah kami lakukan di PKG PJOK Kabupaten kemarin, untuk kami mengambil lombanya itu perlombaan balon tempura. Jadi di sana kami mengambil tingkat lombanya itu tingkat kecamatan, dan dihadiri oleh Bapak Bupati, Koni, Pak Camat, dan Ramil. Itu semua diambil dari peserta tadi. Jadi rencananya nanti pas kelas meeting nanti kami sebagai guru PJOK akan mengadakan SEM ini di sekolah kita. Ya, jadi SEM ini tidak hanya tidak hanya yang terlibat di sini, tidak hanya guru PJOK saja, tetapi terlibat semua aspek yang ada di sekolah kita, baik itu penjaga sekolah maupun operator sekolah. Jadi masing-masing kelas nanti akan mengadakan sebuah lomba. Nanti perlombanya sudah saya pilih kemarin. Ini dia lombanya, balap Upia Pinang di akhir semester. Jadi latar belakangnya itu kita ambil pada waktu kelas meeting, merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep sport edukasi model dengan nilai leluhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang pertama menerapkan prinsip-prinsip SEM, seperti peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan dan evaluasi. Nah, jadi Bapak Ibu, SEM ini itu tidak hanya bagaimana realnya kita membuat sebuah perlombaan. Jadi dimulai dari musyawarah kita. Kalau kita di kampung-kampung kan biasanya kita musyawarah dulu dengan ketua pemuda, dengan wali negari. Setelah musyawarah baru kita mengambil menunjuk kepanitiaan. Setelah itu baru ketika lanjutnya. Jadi nanti SEM ini
memang betul-betul diambil dari perencanaan awal kegiatan atau perlombaan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Selanjut, membentuk karakter melalui tema Pancasila. Peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, persatuan, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi di sini kita lihat nanti seperti apa kerjasama dari anak-anak kita ini dalam melaksanakan perlombaan yang berbentuk STEM ini. Lanjut, peningkatan kompetensi. Jadi peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi dan kerjasama tim. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam perlombaan STEM ini siswa tidak hanya mengikuti lombanya saja Bapak Ibu, tetapi juga ada bagian-bagiannya nanti. Bahkan sampai ada yang menjadi tukang jual minuman. Seperti yang kami lakukan di PKG PJK yang berlalu, itu ada Bapak Ibu, yang penjual minumannya ada, tukang sorak atau sporternya ada, tukang parkir kendaraannya ada. Seperti itu. Jadi bagaimana kita buat perlombaan ini serial mungkin, tetapi pelaksananya itu dari siswa semua. Lanjut, menghubungkan teori dan praktik. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengelola proyek olahraga. Jadi di sini siswa itu tidak hanya mempraktekkan, maksudnya tidak hanya mempelajari apa yang didapat di saat belajar olahraga, tapi juga harus bisa mempraktekkan di kehidupan nyatanya. Begitu Pak Ibu. Lanjut. Nah, ini tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan motorik melalui lomba balap ukia pinang. Jadi nanti Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Nanti pas di kelas meeting kami mengambil materi STEM-nya atau lombanya nanti itu balap ukia pinang. Jadi kami mohon nanti kepada ibu-ibu wali kelas untuk ikut berpartisipasi dalam apa yang akan saya lakukan nanti di pas kelas meeting nanti. Yang kedua, ini itu meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik. Nah, ini terlepas dari tujuan dari PJK tadi. Yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Jadi nanti Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Bapak Ibu, nanti anak-anak itu diarahkan untuk merancang koreografi seunik mungkin untuk acara STEM nanti. Lanjut. Yang keempat itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Menerapkan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Lanjut. Ini capaian yang diharapkan dari langkah-langkahnya. Itu capaian yang diharapkan. Yang pertama, melalui pembelajaran STEM dengan tema lomba balap ukia pinang diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting, yaitu keterampilan olahraga. Yang pertama, meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Ini tinggal Pak Ibu. Yang kedua, menguasai teori dasar dan lanjutan dalam perlombaan ukia pinang. Yang kedua, mampu menciptakan koreografi perlombaan yang kreatif. Nah, berdasarkan yang saya sampaikan di awal, itu yang pertama sekali itu melatih kemampuan motorik dari peserta didik kita melalui lomba ukia pinang ini. Dan ketiga, mampu menciptakan perlombaan yang kreatif. Jadi sekreatif mungkin nanti Bapak Ibu untuk
mengarahkan anak-anaknya dalam perlombaan kelas meeting nanti atau dalam SEM ini. Lanjut, ada keterampilan sosial, bekerja sama dalam tim secara aktif. Ini bisa kita baca bersama Pak Ibu. Ada keterampilan kognitif, karakter, dan pemahaman konsep sel. Jadi lanjut. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ada nanti sebelum kita menuju ke acaranya nanti ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama sekali itu pembentukan tim. Jadi seperti apa realnya kita membuat sebuah turnamen di kampung. Dimulai dari pembentukan timnya. Nanti siswa itu ini Ibu, kita seperti berdrama Bapak Ibu, membuat sebuah drama. Jadi awalnya pertama kita harus siswa ini kita suruh dulu rapat. Mereka rapat seperti membuat rapat panitia. Yang kedua itu perencanaan. Nanti di dalam rapat itu mereka juga membahas nanti lomba apa yang akan diperlombakan nantinya. Setelah itu pelaksanaan. Setelah pelaksanaan ini ada evaluasinya. Setelah acara dilaksanakan, nanti siswa yang kita tunjuk sebagai panitia tadi itu harus melakukan evaluasi. Dan kelima ada namanya penutup. Yang tadi itu nggak terbalik gitu kan? Kok pembentukan tim dulu, terus perencanaan bahwa ada pembentukan tim. Gitu kan? Nah, oh iya, mungkin gue tak beli ya, Perencanaan dulu kan? sebenarnya perencanaan. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ini perencanaan apa lomba yang akan nanti kita bahas, yang kita lombakan, baru nanti pembentukan tim. Setelah itu baru pelaksanaan. Ya. Nanti diperbaiki lagi pada. Ini dia struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Itu ada kokulikuler, namanya bui payah artinya. Murid yang terlibat, ya kokulikuler, kokulikuler ya. Salah tulis. Ya, salah tulis. Ya, jadi murid yang terlibat dari dalam SEM ini nanti itu kami libatkan dari kelas 1 sampai kelas 6, putra dan putri. Nanti ada timnya, nanti tim putra siapa, tim putri siapa. Dan waktu kegiatan dilaksanakan di hari semester 1 itu dari tanggal 9 sampai 14 Desember 2014. Jadi tanggal 9 itu Bapak Ibu bukan langsung mulai acaranya enggak. Jadi tanggal 9 itu pertama sekali peserta didik harus membuat perencanaan dulu. Ya, perencanaan berikutnya gapik Bapak Ibu, gapiknya kan, gapiknya sama-sama. Aduh nanti pembawa acaranya gapik. Jadi di sini kita membuat sebuah drama, tapi yang mengarah ke olahraganya. Jadi tanggal 9 itu kita buat perencanaannya dulu, rapat siswa-siswanya dulu rapat, ada nanti sebagai ketua pemudanya, sebagai wali negarinya nanti bamus dan perangkat-perangkat lainnya. Itu kita mulai tanggal 9. Tanggal 10-nya nanti itu bisa kita membuat sebuah koreografi nanti yang akan untuk kita tampilkan pada hari perlombaannya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya ulang kembali, kalau tanpa dukungan dari Bapak Ibu, acara SEM ini tidak akan jalan. Kenapa? Karena anak SD itu butuh bimbingan, kecuali yang anak SMA Bapak Ibu. Kalau anak SMA itu sudah bisa dia menggambarkan seperti apa yang akan dilakukannya. Jadi kalau untuk anak SD ini harus ada bimbingan dari wali kelasnya nanti untuk SEM ini. Pesertanya nanti kita campur dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Lanjut. Nah,
Di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu ada aset manusia meliputi aset manusia itu meliputi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik itu berjumlah 10 orang. Alhamdulillah kita lebih dari 10 orang. Yang kedua aset finansial. Yang aset finansial ini kalau tidak salah dana. Nah ini Bapak Kepala Sekolah harus dan Bu Bendara harus menyediakan dana untuk ini. Bu Ben, Pak, ini harus ada ini Pak, aset finansialnya Pak untuk acara Pak. Jadi kita harus mengeluarkan dana sama seperti kita dulu waktu Bapakku ada dananya nanti apa namanya mengeluarkan dana Pak. Lanjut. Murid yang berjumlah 20 orang masing-masing kelas akan mengirim perwakilannya sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, juri, pelatih ataupun penonton. Jadi anak-anak ibu yang lebih dari 20 orang itu harus mengirim salah satu dari yang ini. Apa dia jadi panitia nantinya, apa jadi peserta, apa dia jadi juri, pelatih atau penonton. Bahkan bisa dia nanti menjadi tukang jual minuman. Ya boleh, tukang parkir juga boleh. Lanjut. Sekolah memiliki halaman yang memadai atau ruang ya untuk kegiatan. Alhamdulillah kita kalau melihat dari lapangan di sebelah kita itu sangat memadai. Kalau tidak memadai di lapangan kita boleh pindah ke lapangan depan nantinya. Yang kedua itu memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau mendokumentasikan kegiatan. Kalau lab komputer mungkin kita belum ada, ini bisa kita akali nanti untuk membuat dokumentasinya. Yang ketiga, yang keenam, sarana dan alat tersedia dalam pertandingan lomba ini alhamdulillah sesuai dari finansial. Kalau ada finansialnya, sarananya juga akan terpenuhi nanti, Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ada rencana evaluasi dalam tahap implementasi pembelajaran SEM. Masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yakni tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kedua, umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kerja tim dalam melaksanakan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Jadi setelah kita mengadakan kegiatan SEM ini, Bapak Ibu, kita harus melakukan evaluasi tidak hanya dari guru, tetapi juga dari siswa. Kita minta pendapatnya nanti setelah kegiatannya. Lanjut. Kemungkinan tantangannya Bapak Ibu. Dalam SEM ini kemungkinan tantangannya yang pertama sekali, pengelola waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Itu mungkin waktu singkat atau apa namanya kegiatan padat, itu yang mungkin jadi tantangan kita. Yang kedua, faktor alam. Ini faktor ini sangat mempengaruhi sekali. Kadang acara hujan terang Ibu. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Dan keempat, motivasi peserta. Mungkin mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Dan ini solusinya itu menjadwalkan kegiatan yang efisien, pindah lokasi ke dalam ruangan seandainya hari hujan. Tapi kalau dipikir-pikir kalau lomba balap ujian pinang, nah mungkin lewat dalam kelas Bapak Ibu. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang keempat, solusinya memberikan motivasi. Lanjut. Nah, terima kasih. Nah, sampai di sini ada Bapak Ibu yang ragu atau ingin bertanya dulu. Ya, silakan Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mungkin dari sekian uraian yang diadakan tadi tentang masalah kegiatan-kegiatan atau proses kegiatan pekerjaannya.
itu mau tidak mau di sini kita harus memberikan semacam kriteria tersendiri kepada anak. Berarti anak diadakan semacam didikan bagi kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Contoh, karena dia nanti terpilih sebagai wasit. Ya. Tentu karena memang kemampuan mereka mungkin belum memadai, itu ada namanya yang ada putus. Kemudian dari segi masalah kriteria jenis itu harus secara tekstil lah kita berikan kepada mereka sehingga nanti memang betul-betul sasarannya akan bisa tercapai. Jadi yang ketiga tentang masalah jenis kegiatan perlu juga kita mengarahkan. Kita mengarahkan artinya memang sejenis kegiatan itu lihat situasi dan kondisinya ya. Dengan tempat dan waktu yang telah untuk mencukupi. Jadi mudah-mudahan sehingga nanti rencana mereka tidak terbuang-buang begitu saja. Tentu direncanakan main dalam waktu skala yang besar, tempat tidak mungkin kan tersandung dengan masalah tempat atau waktu. Jadi mungkin mudah-mudahan itu mungkin perlu juga diadakan semacam kajian-kajian tersendiri untuk memuluskan dari sebuah sen kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Firdaus. Nah, jadi seperti ini Pak. Jadi nanti setelah kita bentuk dari panitianya nanti, mulai dari panitia, pemain, wasit, atau juga apa namanya Pak Camat nanti atau bupati nanti, semua itu nanti akan kita berikan mereka sebuah pelatihan nanti. Ya, PPKL-nya nanti seperti apa nantinya di lapangan. Dan yang kedua tadi masalah permainan. Kenapa saya mengambil permainan Upia Pinang? Itu teman-teman saya di PKG itu lebih mengambil kepada permainan-permainan cabang olahraga. Jadi kalau menurut saya Upia Pinang ini kan permainan tradisional. Jadi bagaimana anak-anak itu kembali mengenal permainan tradisional yang ada di daerahnya nanti. Jadi kalau permainan seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan lain sebagainya itu sudah namanya permainan sudah lumrah biasa kita lakukan. Jadi saya ingin nanti pembelajaran ini memang bermanfaat tidak hanya pada diri murid tetapi juga membudayakan kembali permainan-permainan tradisional yang ada di daerah kita seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Rizal. Sport Education Model. Nah, jadi kalau dari penjelasan Dina, kalau lihat itu dari penjelasan materi tadi kalau dilihat ini cukup bagus karena saya perhatikan dalam set ini itu boleh dikatakan 100% melibatkan murid. Untuk kalau kita membuat sebuah permainan seperti materi Pinang itu ini yang bertindak sebagai pemain siswa anak peserta didik, dewan juri juga peserta didik, panitia juga peserta didik. Nah, kalau saya mengusulkan di sini, namun kalau kita buat blok-bloknya ya, kita letakkan dulu peserta didik ini sebagai panitia pada blok A. Nah, maka guru juga harus menjadi panitia pada blok B. Artinya begini, misal gini, guru bidang studi dan guru kelas ini juga harus diberi tanggung jawab terhadap panitia yang acara yang diselenggarakan oleh murid tadi. Misal di sana nanti ada sebagai peserta didik, ada nanti sebagai pejabat. Nah, maka guru harus bertanggung jawab, harus ada yang bertanggung jawab mengontrol atau melatih atau mengkondisikan siswa-siswa yang dibentuk sebagai pejabat. Kemudian guru peserta didik nanti sebagai dewan juri. Maka juga harus ada satu orang atau dua orang guru bertanggung jawab di bidang ini. Kenapa? Kalau enggak nanti ini acara ini akan cuma sebagai apa namanya seremonial saja kan? Karena yang lain tidak terlibat. Karena kalau saya yakin kalau cuma ini dilakukan oleh satu atau dua orang guru, ini saya yakin ini acaranya cuma seremonial. Tapi kalau semuanya itu dilibatkan, makanya saya usulkan kepada pemateri, kalau memang ini kita angkat nanti pada acara kelas meeting,
Maka selesai ujian kita guru pun juga harus rapat. Siapa nanti guru yang akan mendidik peserta didiknya atau bertanggung jawab peserta didiknya, yang bertugas sebagai pejabat, sebagai pemain, sebagai dewan juri, dan sebagai tukang parkir segala macam, agar acara ini betul-betul kelihatannya meriah, kemudian sukses, bukan hanya sekedar meriah tapi tidak sukses, tapi tidak dilaksanakan secara serius oleh murid dan seluruh pihak yang terlibat di sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan, SEP ini tidak hanya melibatkan dari guru PJOK tadi. Ya, terima kasih. Tambahan dari Pak Rizal, Profesor Dr. Rizal SPDI MPD, GR ya, 2 kali GR-nya Bapak Ibu. Jadi di sini memang kita dituntut untuk saling bekerja sama antara guru kelas, guru bidang studi, dan tenaga pendidik. Jadi memang kita dituntut untuk bekerja sama nanti. Jadi di sini tidak hanya guru PJOK yang jalan sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, acara yang SEP ini tidak akan jalan kalau tanpa ada dukungan atau bantuan kolaborasi dari guru-guru kelas atau guru bidang studi lainnya. Jadi wak jadikan acara itu Pak, sampai Pak promosi sekolah wak. Ya, sama yang seperti kita lakukan pada acara babakku kemarin. Itu tambah dulu nih. Setelah dibentuk nanti setelah itu ada kau di bidang untuk pejabat. Dibimbing oleh guru. Itu kan. Kau di bidang masalah perwasitan, ikut guru pembimbingnya. Jadi memang itu nanti. Ya, kita mengambil di kop tugas tadi. Bagaimana Pak Ibu? Ya Pak. Nanda. Itu sebelum kita mencobakan ke anak-anak berperan sebagai coach, sebagai ini, sebagai itu, kalau bisa tuh, bagaimana kalau guru dulu mau mencobakan dulu. Jadi anak itu mencari peran pertama di pacaran. Kadang-kadang anak disuruh pacaran, guru sendiri tak tahu pacaran. Nah, jadi sebagai gladi bersihnya atau langsung anak itu, tapi kita mendampingi anak untuk gladi bersih agak sehari dulu. Jadi kalau dia langsung tunjuk panitia, kemudian langsung apa tuh, langsung agak masuk akal dan anak tuh, susah waktu gitu. Tapi kalau atau semacam ditayangkan nonton video loh. Ada tapi video ini dia Pak. Baru kok aku sebagai kuaya kuah. Saya kan tayang video. Bisa jadi mana itu. Jadi iya Pak. Terima kasih Pak. Kan video yang melibatkan bupati itu jadi tunggu Pak. Ini Pak. Sebelum kita membuat garis bersih Pak, itu kita kembali ke poin 3 ini Pak. Jadi harus ada salah satu dari kelasnya, per kelasnya masing-masing itu harus mengutus dulu. Harus diutusnya dulu sebagai apa nanti anaknya diutus dari kelas tersebut. Contohnya dari 5A sebagai apa nanti. Setelah kalau diutus sebagai apa? Sebagai panitia, itu harus diberi peserta didik tadi pembekalan untuk panitia seperti apa. Jadi kalau dia diutus sebagai juri, nanti diberi pula pembekalan untuk sebagai juri dan begitu dan seperti itu selanjutnya Pak Ibu. Jadi kalau sebagai penontonnya, apa modelnya sebagai penonton tuh nanti sepertinya membawa sebuah apa namanya bendera atau koreografi yang ada tulisannya seperti itu Pak. Jadi saya rasa ini tidak perlu awal dulu yang apa ya Pak, yang mempraktekkan dulu. Jadi cukup nanti perwakilan yang ikut kan nanti yang akan kita beri mereka pembekalan Pak. Jadi mungkin makasih apa Iko melihat jadi saat yang diwakili dari sekolah dari kelas masing-masing itu kan ada misalnya jadi penelitiannya apanya yang harus kami ketahui. Jadi yang awak sebagai pendamping guru kan itu harus paham kok dulu. Nah, apa penyudi yang menyampaikan anak yang perwakilan. Nah, itu jadi nanti awak gue mana dulu nanti sepakat aku nanti duduk bersama kalau awak harus paham. Iya, awak harus sampai di mana panitia acara awak tadi tingkat kecamatan kok tingkat
tingkat kabupaten punya kabupaten. Jadi kalau di panitia tingkat kecamatan paling itu yang diajarkan kan anak tuh tentang kata-kata sambutan. Kalau di panitia kata-kata sambutan. Kalau masalah peserta juri itu mungkin sudah seperti hal yang biasa itu. Ya, Pak. Nah, jadi itu Pak Ibu. Baik. Katanya pada Bapak ini yang dalam memberikan tunjangan atau ilmu dari yang telah Bapak sampaikan, berarti di sini kita lebih ke bermain peran anak kita. Iya, bermain peran. Jadi kalau seperti itu berarti harus perencanaan, mulai dari perencanaan itu matang gitu. Iya. Kemudian dari modal aset gitu, aset atau modal aset ya, untuk berspinsi atau finansialnya. Jadi kita harus memikirkan dari sekarang dari mana asetnya. Kalau kita tadi ukir pinang katanya, berarti kalau ukir pinang itu tidak terlalu membentuk atau membutuhkan dana yang lebih besar. Kalau mungkin kalau perlombaan yang lain atau yang membutuhkan alat atau media yang lain mungkin lebih menyedot. Kalau ini Dia hadiah. Nampaknya Pak hadiah lah Pak. Yang biayanya dia hadiah. Pemerintah itu tidak digaji loh. Biasa kan lain mudah terima. Biasa aku biasanya kalau yang ini kan udah ada dana untuk hadiah. Kan ganti kelas meeting gitu. Bulan Juli TV3. Berarti kalau brand STEM itu lebih ke sport education model. Kalau bahas tanya apa? Ya, seperti yang disampaikan Nebut tadi itu bermain peran kita. Kita bermain peran tapi di bidang olahraga. Dari awal sampai akhir seperti apa, mulai dari pembentukan rapat di kampungnya, setelah itu pembentukan panitia, kemudian penyebaran undangan untuk yang menghadiri nanti yang selanjutnya di permainannya seperti apa, jurinya siapa, bahkan seperti yang kami bilang dari awal tadi, penjual minumannya siapa, tukang parkir kendaraan penonton siapa, itu harus seperti real mungkin, seperti apa yang terjadi di lapangan. Itu nanti yang akan kita mainkan dramanya di SEM ini. Jadi selanjutnya tujuannya besok misalnya terjun di masyarakat, anak-anak bisa menyelenggarakan turnamen olahraga, apakah volleyball, apakah bola kaki, tapi dengan suasana tetap kondisi nyaman, tidak ada tawuran, tidak ada saling ejek, saling apa, itu Pak. Kan itu. Kadang-kadang antar penonton, di jalan bercakap. Jadi auditor kan sinar di arah situ. Jadi seperti kita memberi mereka bekal untuk di kehidupan selanjutnya gitu Bapak Ibu ya, untuk SEM ini. Jadi seperti yang saran Pak Zan tadi, apakah Bapak Ibu siap untuk berkolaborasi di dalam acara ini, acara SEM ini? Nah, kalau nggak siap Bapak Ibu, apapun nggak bisa siap dong, soalnya ini tidak lepas dari kerjasama Bapak Ibu, seperti yang pernah kita lakukan dulu acara Bapakku, acara Bapakku. Dan Pak, yang pertama sekali Pak, masalah finansial ini Pak. Kalau merasa finansial berarti itu Ya. Ya, ini ya tujuan saya memang untuk mengganti kosmetiknya. Alat ada bahan tak ada betul dah. Ya. Alat Terus anak yang membawa kan? Mamanya yang menjaga di rumah aja bawa. Lamanya jangan di Jaga maknya tuh dibawa sama itu masih tadi. Ya, boleh. Itu kan udah jaga suasana. Atau bisa jual perkelas yang mana? Memang sebenarnya yang dijualnya air, snack-snack. Ada usul cek di. Ini? Kalau misalnya perkelas wah ada lu anak wah berjaga Bapak. Ya, boleh. Berarti marketing dia itu bisa. Misalnya menjual semua. Ya, boleh, bebas. Nanti Bapak Ibu, tukang parkirnya siapa nanti? Kita tunjuk dia. Jadi tukang parkir. Dan selanjutnya kalau bisa tukang sapunya juga harus ada untuk kebersihannya. Itu kan siapa dia? Ada panitia kebersihan, ada masalah humas, ada masalah. Ya. Memang
Gue sesi acara Ya. gue. Kalau kami dulu lomba balap tempurung itu antar kecamatan, itu menghadirinya ada Bapak Bupati dan Ramil. Itu memang semuanya kita ambil dari peserta. Memang seksi ada terbentuk. Ya. Nah, waktu Yudi di final jebakan itu yang Yudi kan kawan-kawan Yudi atau memang anak SD? Nah, kalau kami lupa, memang kami yang menentukan Pak, karena kami kan sebagai peserta. Itu dia Karena buka, kami bapaknya sebagai tipe anak kan nggak bayar. dari peserta, jadi kami yang menentukan tindakan tadi. Nah, Bukan. Mas apa kan yang kalau ada video yang nyata memang anak-anak itu yang pelakunya. Oh itu Pak, itu bisa nanti kita lihat, kita cari di YouTube Pak, bisa kita lihat. Kalau guru-guru tuh jelas sampai saat yang satu. Ya, sebenarnya ini Pak, tantangan kita kan sebagai guru SD itu tadi Pak, kita membentuk, menunjukkan, mengajari anak itu untuk bisa Ya berarti kita sana tuh anak orang sama memilih upin dan ipin ya kan? Tapi awak yang membimbing tuh harus paham ya dulu. Harus paham. Kok langsung karena apa ya soalnya? Harus awak masak dulu. Langkah-langkah kegiatan itu kan. Iya, Itu kan kesiapan lapangnya masa depan. Kemanapun dia masuk dia olahraga bidang nanti. Gimana awak tuh bimbingan tuh kalau sebagai koko humas kok kerjaan. Kalau seksi dana kok kerjaan, sesi acara kok kerjaan, sosial kok kerjaan. Kerja humas tuh menghubungi sulit menyulit, sesi acara pun untuk melancarkan sebuah acara. cek. Bisa dong. Ya. Kalau SEM ini, kalau untuk anak SMA sama anak SMP itu sudah gampang sekali. Jadi itulah tantangan kita di SD ini, bagaimana kita menyukseskan SEM ini di sekolah kita gitu. Jadi kalau di SMA, SMP itulah hal biasa, sudah biasa karena mereka sudah bisa berpikir. Ya. Jadi bagaimana kita untuk menciptakan SEM ini di sekolah kita gitu Pak Ibu. Ada nambah nih untuk memudahkan memberikan bekal kan ya. Dari panitia itu ada dua seksi. Contoh seksi humas itu kerjawa. Kau mantan sulit ngomong itu. Seksi acara kau itu nanti wak bentuk wak konsep itu model-model acara babat kodu sebagai bapaknya bapak asap model itu loh. Kalau seksi humas kau model, kalau seksi acara kau model sesi kebersih kerjawa. Kemudian sesi pendanaan kau kerjawa. Ya. Termasuk sebagai sambutan dari camat, bupati, camat, bupati. Wakil pulau backgroundnya. Kalau mau nyusun kan gitu. Acaranya waktu 1 hari selesai. Cuman persiapannya seminggu lama. Ya itu tadi dari tanggal 9 tadi, tanggal 9 sampai tanggal 12 tadi. Ya 14. Ya, 14. Berarti hari puncaknya sih Ibu. Ya. Acara kan tadi foto cuma biar peserta itu tidak terlalu banyak. Cuman rapi kerjanya lama. Tuh rancangan lu. Ini acaranya Bang saya kelas aja. Iya Pak. Selesai. Selesai yuk pilih lagi puncak sih, salah yang satu lagi salah itu kerja di pembekalan. Nah, jadi kalau yang sabana-bananya bukan hari lombanya, tapi bagaimana prosesnya, hari proses tadi. Nanti setiap prosesnya itu kita bikin videonya Bapak Ibu. Kita buat video nanti. Kegiatan dan foto. Iya. Seperti itu. Nah, itu sama juga perayaan pas itu perayaan apa? Puncak tuh malah berlomba tuh nak apa? Sama itu. Sistemnya itu besok. Madon Gue pembentukan acara, gue pembentukan panitia. Sudah ada panitia terbentuk, gue rapi kerajo. Tapi intinya ya buat paham dulu. Penyusun anggaran dong. Aku jadi kerajo, baru hari kesanakan siapa? Cek. Harusnya tunjuk awak di Yudi Ya. dulu. Setiap lokal itu harus mengirim timnya atau mengirim pesertanya itu, baik dia sebagai dewan juri, peserta lomba atau panitia boleh. Ada cie-cie. Ya. Sampai di mana? Ya. Sampai di mana? Ya baik. Jadi itu kita sepakati kelas tinggi Pak ya. Kelas 4, 5, 6. Kelas 1 bisa penonton. Ya. Tapi peserta lomba bisa mana?
Bisa lah untuk nanya detik. Ini jadi panitia paling yang dia pon kelas tinggi. Jadi ya. Yang Kalau peserta aja penonton dari kelas rendah. kalau panitia wak gue kelas kelas tinggi 456. Kadang nanti kelas 1 tuh mah Satu lagi peserta. Ya. Jadi nanti Pak Ibu yang apa lah, yang pendamping lah, yang bantu penjual minuman, tukang parkir. Sepakat lah wak. Aku ke perkelas wak dulu itu anak wak. Ya beda kan. Oh pakai stand juga masing-masing awak. 156 sampai pakai stand berarti 2 boleh buat stand lu Pak. Ya. Oh, minuman tapi wak minta izin dulu kepada penjual awak siko beko jangan terkenal masalah kan. Itu dapet wak naknya jual orang tu aja. Enggak lain bisa jadi nah. Bisa jadi kalau ayi mau enggak mau tuh wak pakai iya. Kalau masalah panjua nanti awak pinjam barangnya tuh. Awak jadi intinya awak menjual barangnya tuh nanti. Nah, bisa jadi. Tidak jadi ya perkelas tadi di bawah itu. Ini ada buat dari rumah ya. Ini rencana ini perkelas kan nak tuh baik aku namanya jual. Boleh. Itu nak bangi lu orang gali mengali. Iya. Jadi Ya, awak tentu kegiatan. gali itu harus kalau dapet tidak pakai meja waduh. Memang berjalan yo. Ayi talu katanya kan. Iya baca-baca ayi talu aja. Tabu ya kan. Seperti itu Pak Ibu. Gua nak pakai tampil papir. Nah, kalau kau dapet memang nak pakai tampil. Jadi apa namanya kreativitasnya kan. Aduh lo kalau kau cari lucu banget tuh. Kalau memang nggak bisa boleh aja pakai meja. Yang ada kreativitas tadi. Ya, jadi di sini Bapak Ibu siswa itu juga dituntut untuk kreativitasnya seperti membuat koreografi tadi. Itu juga dituntut. Kalau kami dulu tuh babu mana tuh? Saya mana tuh kadang-kadang tuh. Ada betul nah. Khusus untuk kelas sampai 56 menjelang apa tuh sekolah nampak su kreativitas apa itu cara mungkin keranjang yang yang aja Tapi memang betul. sekitar 3 bulan pena Jadi di sana ada panjang dia semua pakai tangkai itu ambil apa panjang enggak 6 itu kan apa ada memang kreativitas sana ayo pinggan bisa nak deh tuh misalnya anak tuh kayak meja yang misal sekolah duonya beda gare. Nah coba untuk menjawab malahan. Bisa. Kalau memang namu. Mungkin coba jalan tapi deh. Nah kalau anak tadi memang namu yang untuk berjalan. Yo, pasti pakai meja aja lah. Meja seperti mengalir besok. Yo. Saya nak keko tidak. Dana apapun bentuknya itu sekolah yang menanggung. Iya. Jaga aku nak kelas kodok. Seperti kita di sekolah. Kelas. Berarti sekolah yang udah yang sudah pengen kelas lo dia kalau untuk sekolah acara perkelas tuh pokoknya gunanya lihat itu masalahnya itu kalau dari sekolah kan otomatis hasil jualan itu beko lagi sekolah kalau dari kelas hasilnya untuk kelas lo boleh kelasnya yang mengalir boleh tapi dengan catatan stand kan pengalir itu harus anak tadi pengalir tadi ya kalau untuk biayanya mungkin awak perlu karton dulu untuk membeli koreografi karton spidol atau pewarna itu paling ada dia kerja di kanjeng di kuah kalau nak tuh supaya lebih irit ini karton awak gunakan dong karate apa karate koran kan tipis tuh itu lebih murah bandingnya dengan karate koran untuk koreografi tuh contohnya betul yang bagi yang supporter karate koran itu bisa dulu ya karate koran kosong polos yang untuk apa kalau itu keseran kalau di supporter itu segala pada mulai kelas lah Mulai di kelas apa? peserta lomba go bisa itu 6 kalau pesertanya ya pesertanya boleh nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 Kalau untuk pacu itu udah mungkin anak ke 1 dengan nyoba ceng enggak dipasangkan lah nanti kelas tinggi berarti tidak kena mau perkelas itu enggak jadi tim jadi boleh nanti kelas 1
kelas 1 sebagai yang duduk dari pinangnya, dia pinangnya. Nah, kalau masihnya kelas kan membantu supporter lebih murah. Iya, berarti kita lu masuk kelas kan? Kalau berbasis kelas nanti Banyak tuh. ada itu dong. Itu udah imbang lah banyak. Kelas tinggi itu Kelas tinggi. Masih ikut dong, kalau kelas 1 masuk ke kelas 1 Satu sama satu lomba. lombanya Ya, Wak membantu komunitas supporter waktu lebih murah. Mukanya. Ah, yang nanti pakai dong. Kalau untuk itu dari pakai kelas 1 juga sama kelas 1 dulu gue. Nah, banyak jadi yo. Aku salah kok bagi supporter tuh. Aku mana nih yang begitu yang seperti itu. Kecil lainnya kalau misal berkelas tuh kok itu banyak hadiahnya, sementara anak berkelas banyak jadinya jadi sekolah mana peserta lain. Jadi besok pemilihan peserta itu apa yang bersalah? Misalnya dia kamu kasihmu dua Yang milih guru deh. Ini milih. Atau contohnya gitu, kelas 6 seorang, tukang tariknya, tukang duduknya rubek kelas 1. Kelas rendah gue. Ya kelas rendah rubek. Nanti itu dua jadi kelasnya. Kelas 6 sama kelas 1, itu jadikan sebentar nanti. Bisa itu. Kelas 5 beko itu belum. Kasih mau cek. Ini program dia itu. Seorang nanti. Kalau berdua beko ada kalau kawan yang melor, atau seperti kok. Awak gue tukang tariknya kelas 6, penumpangnya 1-2, tapi boleh berdua. Berdua lah kalau seorang dia lain Kelas sana tukang elo, tukang duduk kelas 1. Nang di nyoba. Jadi berdua gue. Tukang duduk balik mah. Berdua. Berdua tuh lah. Ya, jadi tukang penumpangnya berdua. Atau gitu saya mah. Penumpang nanti ambil kelas 1, 2, 3. Tukang tarik sampai 5, 6. Ya. Jadi dia mau jaringan mana? Dia lagi narik cupir bisa 3 orang dia cupir narik. Tuh. Jadi enggak terlalu. Berarti kok. Kalau tukang tarik kelas 6, penumpangnya batigo. Kalau tukang tariknya kelas 2, kelas sampai, kelas 5, penumpangnya berdua. Kalau sampai Seorang. Susah emang. itu jadi Kalau saya Kadang-kadang kalau semua kadang-kadang berarti tukang elo tuh pasti seorang. Itu apa aja mana lawan Pak apa lah maafin apa tadi? Jatah blok. Campur sedolan. Dia maksudnya Ya, Pak. 1, 2, 3 jadi penumpang. Jadi penumpang. Sampai 5, 6 tukang elo. Tukang tarik. Ayo, sama. Tukang tarik itu harus seorang. Harus seorang. Seorang ya. Iya. Penumpang tuh tergantung orang lain. Bapak kan mau penumpangnya. Ketiga warga. Yo kalau untuk adianya kalau seorang kadang-kadang badan dia kalau tutup air Iya. Apa primernya? Seorang penumpang lain. Kalau di kota perkelas itu anak ke sana ada badan lagi. Nanti memang itu tujuannya nanti wah pilih mana anak itu yang sebagai peserta lomba tadi yang kadang-kadang badan. kalau sedang BBM itu bisa. Jadi pengedonya. Nanti yang uploadnya awak pilih bolehnya seimbang nanti. Seimbang jadi awak itu tukang pilih ya. Penumpang tadi itu tuh sama kadang. Iya, harus kadang. Awak tahu mana tukang pilih ya. tim yang apa karena kamu kalau W ya timnya Awak buat timnya nanti Putra putri. ya putra putri 8 tim lah. 8 tim. 6 sih mah. Jadi 8 putra 8 putri. Dan 6. Hah? Banyak anak mah. Yang pula 2, 3. 6. Sampai Dah sapu lah 10 tim lah 10 timnya kan ada disket padahal caranya kunci disket. Ini kena tuh anak balik 8 sampai 8 lah. tuh tadi Sampai jadi putra, sampai putri. iya sampai putra sampai putri ya. Ya. Jadi beko yang masuk semifinal, yang kalah di semifinal itu awak dulu aja ya untuk mencari juara tigonya. Berarti yang lombanya seketek gitu ternyata. Kalau sampai yang kursi sampai kalau kursi dia dulu yang laki ya kan. Dah. Ya, putra putri. Pendek 8. Nah itu siapa dari 8 ya? 8. Anak balik mah jadi 8 tim dari putra, 8 tim putri. Kalau untuk hari H-nya itu lama terus, sementara yang lama prosesnya tadi kan.
Lumpia program mau. Ya. Jadi anak banyak, tuh banyak yang menonton lagi. Jadi nanti upia itu pakai truk nih. Tidak sekalian jalannya bawa belok ke belakang dia. Jadi itu Pak Ibu. Lumpia emang banyak nanti sampai Cuman tidak bisa dikur, Bet. Honda, coba pakai di halaman kau. Ya, jadi upia ya. Jadi aku capek abis upia. Itu sudah warna Mesti papir lah tuh kayak Joma. Boy, warna itu malah merasian. Nah, upia bisa baca dari sebenar. Biar anak semua jadi Ada banyak Kalau anak tuh, Upia masak. biar pinang nah. Upia itu harus 8. Anak Malay mah. Lapia apa kan nyuruh capek capek ya. Iya, ini cepet ya. Apa lebih Tapi harus lapia ya mas. Ya soalnya banyak. Jadi Bapak kelanjutannya ya Pak Ibu untuk Tapi tambah ada di kelas tadi. supaya capek Sarawak tuh Upia itu lagi ya. Benan deh. Gini, aduh apa capek Sarawak kok berbulan cilik nak kok. Apa hanya perlu benar. Nah, kalau penang kadang rumah doh, yang melatui. Bala di bala. Iya, di bala benar. Berarti yang lomba ya mana nggak selalu biar dia jalan. Nah, yang ikut lomba itu wah dia awalnya. Siapun lomba tuh sang pasangkan ini lagi bina. Ini sekali lomba tuh ada apa tuh langsung jalan. Dah, sampai rumah. Main, sebenarnya pertama gua dulu nanya skatenya. Sampai Iya. Berarti 8 Iya. Di bina tuh di bina. Berarti kelas berapa anggota yang Jadi ini Ibu, masing-masing kelas itu harus mengutus. Baik itu sebagai pemain, sebagai panitia, sebagai 20 tadi saya kelas nah itu ini. Kalau kelasnya banyak, kita harus mengutus ya. di luar supporter pegang anggota Kyo. Manu Sampai tanggal 21. Kalau tadi kan si tim kan 2 kali anak balik. Nah itu sekali ya. Lah gambarnya. Pengurus inti sekendang. Yo. Panasiat penjual sekian orang. Nah itu nampak kok mah. Itu koordinator Panitia. Panitia itu ada 5, ketua, wakil ketua, bendahara ataupun apa kalau 3 itu saya mah. Itu pelindung penasehat. Tambah dengan siapa sebagai nanti Pak Wali, kepala sekolah. Nah, kenapa uang? ya Pak Wali kampung. Kebersihan. Sudah tuh siapa beko panitia panitia kerjanya udah sebenarnya seksi humas, koordinator anggota sekian, seksi pendanaan 1, koordinator anggota sekian, seksi acara koordinator tambah anggota anak Pak gua minta. Iya. Susun dulu jadi bapak anak tahu kami kan mencari Jadi awak penting mana nanti kata sesuai mangku jabatan. ya penjelasan itu perlu Pak. Seksi kebersihan, Ya. seksi dokumentasi, kemudian yang penjaga. Kalau seksi-seksi lain itu kan tidak nambah masalah dalam. Yo, lupa tadi cek. Sebagai wartawannya dulu mah, nyemam video juga mah itu. Dulu tuh sebagai wartawannya yo. Seksi dokumentasi. Yo, hanya sebagai wartawan aku nyawa video juga tuh. Awak bilang sama semacam apa namanya kamera nanti. Kamera wak dulu tuh. Hah? Enggak. Memang apa padahal? Wak lagi ngapus kamera nanti. Nanda tahu be mah. Jadi ini sebagai wartawan sih nan. Kamera wak ada 2 deh, boleh kan 3 boleh. Nah, 2 kamera. Itu jadi yo. Delong kamera lagi. Baiklah. Lah Pak Ibu. Masih ada Ibu? Lah. Yang ini ya. Nah, Sabtu itu awak akun Ya. Jadi hari Sabtu depan awak tentukan dulu nanti berpegang apa kan. Baik. Mungkin mengingat waktu juga. Sampai di sini dulu acara kompil kita hari ini. Salah jangka mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Semoga menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi kita dan kita terapkan ke depan di tengah-tengah anak didik kita dan juga menjadi pemahaman bagi kita semua. Mudah-mudahan modal bagi kita untuk melangkah ke depannya lebih baik. Bagi kami sebagai pembawa acara, kalau ada salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.